Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh konten kreator di Facebook profesional, khususnya kreator pemula ya seperti saya. Dan di video kali ini saya share pengalaman saya pribadi ya, tentunya juga berdasarkan kebijakan dan ketentuan di Meta ya. Yang mana 5 kesalahan yang kerap dilakukan oleh kreator pemula, yang nomor 3 adalah paling sering dilakukan bahkan hampir semua konten kreator, yaitu menonton video sendiri, baik secara sengaja untuk menambah jam tayang ataupun pada saat membalas komentar dari audiens atau penontonnya. Lah terus gimana cara membalas komentar agar kita tidak menonton video tersebut? Oke, nanti akan saya jelaskan secara detail ya, cara membalas komentar tanpa menonton video kita. Karena dengan menonton video sendiri akan dianggap oleh Meta sebagai tindakan curang ya, yang mana jam tayangnya akan bertambah dengan sendirinya, padahal itu hasil tontonan sendiri, yang pada akhirnya akan merusak visibilitas konten kita itu sendiri. Seperti apa saja kelima kesalahan yang kerap dilakukan oleh konten kreator pemula? Pastikan Anda menyimak videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. 5 kesalahan fatal kreator pemula di Facebook profesional. Yang pertama adalah penggunaan filter yang tersedia di Reels Facebook. Ternyata bukan cuma musik saja ya, penggunaan filter yang tersedia di Reels Facebook juga tidak diperbolehkan untuk kreator pemula, kecuali memang akun Anda berada di mode biasa, bukan berada di mode profesional ya. Dan hanya bertujuan untuk have fun atau seru-seruan, bukan untuk tujuan komersil ataupun untuk monetisasi ya. Karena di Facebook sendiri saat ini masih dalam upaya pengembangan. So bagi sebagian kreator khususnya yang masih pemula belum diizinkan untuk menggunakan filter ya, terutama untuk mode profesional. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kerap menggunakan fitur sorotan dan mention semua pengikut ya. Menyematkan fitur sorotan dan mention follower ternyata tidak berpengaruh apa-apa buat konten kita. Malahan itu menyebabkan Meta tidak bisa merekomendasikan konten kita. Meta akan sangat sulit ngeboost atau men-trigger konten kita untuk disodorkan ke penonton yang tepat. Akibatnya konten kita akan stuck di situ-situ aja ya, walaupun pada awalnya lumayan naik, tapi pada akhirnya akan stuck dan berhenti di situ aja, tidak pernah lagi ditonton ya. Lagi pula dengan mengaktifkan fitur sorotan dan mention pengikut, justru para pengikut akan merasa risih dan terganggu ya. Oke, yang ketiga adalah nonton video sendiri dan berkomentar di video sendiri. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh kreator pemula, termasuk saya juga pernah ya, bukan pernah lagi, sering. Lantas kalau kita nggak boleh nonton video sendiri, bagaimana caranya kita membalas komentar dari orang lain, yang mana mau nggak mau kita harus menonton video kita ya. Nah, agar kita bisa membalas komentar orang lain di video kita tapi tanpa kita menonton video kita sendiri, caranya adalah kita jangan membalas komentar penonton melalui notifikasi ya. Kita bisa klik menu navigasi atau menu pengaturan yang ada di profil Facebook kita, kemudian kita klik menu dashboard profesional, lalu kita gulir ke bawah sampai menemukan fitur pengelola komentar. Nah, di situ kita bisa klik, lalu kita bisa lihat beberapa komentar ya, dari mulai komentar yang belum kita tanggapi atau kita balas, maupun riwayat komentar yang sudah kita tanggapi ataupun sudah kita balas sebelumnya ya. Karena dengan kita membalas atau menanggapi komentar dari para audiens atau penonton, itu sangat penting ya untuk menjaga interaksi dengan audiens agar visibilitas dan engagement video kita bagus, namun dengan cara yang benar sehingga tidak merusak pertumbuhan konten kita ya, atau tidak merusak visibilitas video kita. Kesalahan yang keempat adalah membiarkan watermark dari brand tertentu atau platform lain seperti TikTok, CapCut, Snack Video, Smule, dan lain-lain tidak Anda hapus ya. Ini biasanya bagi Anda yang suka re-upload video, walaupun itu video Anda, tapi dari platform TikTok, kemudian Anda download lagi, lalu Anda upload ke Reels Facebook, tapi di situ meninggalkan jejak yaitu watermark TikTok itu, atau mungkin dari platform lain seperti Snack Video, Smule, ataupun yang lain ya. Itu bisa terkena pelanggaran, terutama adalah pelanggaran konten tidak asli. Jika ada musiknya, ya terkena klaim hak cipta dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang lebih berat ya. Oke.
Kemudian kesalahan yang kelima atau terakhir adalah Anda membuat video secara flat, secara datar, video statis, tanpa pergantian angle, tanpa hook di 3 detik pertama. Karena di video reels ini yang tergolong video pendek, jadi setiap detik, setiap menit itu berharga ya. Dan kita harus memastikan bahwa penonton tidak akan berpaling ataupun men-skip video kita ya. Jadi kita selalu berikan video kita punya value yang baik untuk penonton ya. Seperti memberikan manfaat, memberikan hiburan, misalnya konten itu adalah konten hiburan, atau bisa memberikan informasi penting dan bermanfaat untuk audiens atau para penonton ya, sehingga mereka tidak akan berpaling, mereka tidak akan beranjak, tidak akan scrolling menuju video yang lain ya, karena video Anda begitu menarik dan sayang untuk dilewatkan ya. Saya sendiri pernah mengalami ya, dulu saya sering bikin konten tentang quotes ya, yang mana untuk videonya saya memakai Putek video gratis ya, yang saya download dari website pexel.com ya. Tapi di situ saya cuma memakai videonya saja, kemudian diisi dengan lower text atau teks berjalan begitu ya, tanpa voice over ataupun suara saya langsung, cuma teks yang menunjukkan quotes ya, atau tulisan atau kata-kata quotes gitu, sehingga akhirnya ditandai dengan konten tidak asli ya, atau original konten terbatas. Dan parahnya lagi, ketika saya memakai Putek video yang saya download dari website pexel.com, saya tidak menampilkan muka, saya tidak menunjukkan suara saya sendiri, saya cuma menampilkan teks berjalan yang berisi quotes. Lebih parahnya di situ saya juga menambahkan musik ya, musik yang berlisensi, sehingga pelanggarannya double ya, yaitu pelanggaran konten tidak asli sekaligus pelanggaran hak cipta dari musik tersebut. Jadi bukannya tidak boleh kita memakai Putek video yang kita download dari situs-situs tertentu ya, yang mana video tersebut juga bebas hak cipta, namun jika tidak ada penambahan atau pengeditan atau penambahan nilai yang berarti, ataupun tidak menyertakan wajah kita ataupun suara kita, maka video tersebut akan dianggap sebagai konten tidak asli ya. Jadi permasalahannya bukan di Putek videonya, tetapi tidak ada penambahan yang berarti, sehingga video itu terkesan statis, flat, dan tidak ada hook sama sekali ya. Jadi akan lebih bagus lagi ketika Anda menggunakan Putek video dari situs-situs tertentu, Anda bisa tambahkan lapisan atau layer dengan video Anda sendiri yang menunjukkan suara dan wajah Anda. Yang demikian itu akan lebih aman dan lebih menambah nilai dan estetik ya. Parahnya lagi, masih banyak yang mengupload reel dengan gambar ataupun foto ya, bahkan dengan kumpulan foto yang dibikin secara slide atau tampil berurutan ya. Video seperti itu sama sekali tidak bisa dimonetisasi, karena yang diminta Facebook di reel ya video, bukan foto ya atau gambar. Dan ternyata setelah saya pelajari, Facebook itu simple, hanya minta 2 aspek ya, yaitu video yang original dan natural ya, nggak ribet dan nggak susah-susah kok. Video asli, suara kita, wajah kita asli, dan tanpa perlu embel-embel yang lain ya. Yang mana konsep ini sebenarnya sangat mendukung untuk kreator pemula yang masih belum mahir dalam hal pengeditan video ya. Jadi cukup simpel, Facebook cuma menginginkan original dan natural, seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian tadi kelima kesalahan yang kerap dilakukan oleh konten kreator pemula di Facebook profesional, dan saya harap setelah Anda mengetahui kelima kesalahan tersebut, Anda bisa meninggalkannya agar terhindar dari beberapa pelanggaran ataupun beberapa hal yang bisa berakibat fatal di akun Anda ya. Semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Berhubung masuk waktu azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.